Shalom, selamat datang kembali di seri renungan kita. Hari ini, di hari keempat, kita akan menyelami sebuah pergumulan yang sangat manusiawi, yaitu iman melawan keraguan diri dengan belajar dari sosok Musa. Ya Tuhan, di hari keempat ini, kami mohon Engkau menghapus keraguan dalam hati kami, sama seperti Engkau menuntun Musa melewati keraguannya. Biarlah kami belajar untuk lebih percaya pada kuasa-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 4, ayat 10-17. Di sini kita melihat Musa berkata kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dari dahulu pun tidak, sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa merasa tidak pantas, tidak mampu, dan penuh dengan keraguan. Tapi apa jawaban Tuhan? Tuhan tidak memarahi Musa, sebaliknya, Tuhan bertanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia?" Dan Tuhan berjanji, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Jawaban Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak memilih Musa karena kemampuannya, tetapi karena Dia akan menyertai dan memampukan Musa. Keraguan Musa muncul dari keterbatasannya sebagai manusia, dari kurangnya pengalaman dan rasa tidak percaya diri. Namun, Tuhan memberikan tanda-tanda ajaib, tongkat yang menjadi ular dan tangan yang kena kusta lalu sembuh, bukan untuk pamer kuasa, tetapi sebagai peneguhan bagi iman Musa yang goyah. Ini mengajarkan kita bahwa keraguan itu normal, bahkan seorang nabi besar pun mengalaminya. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons keraguan itu. Bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita. Mungkin banyak dari kita yang sedang berjuang secara ekonomi. Kita ragu, apakah besok ada rezeki? Bagaimana saya bisa mencukupi keluarga? Iman Musa mengingatkan kita bahwa sumber kita bukanlah kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang menyediakan. Sama seperti Musa yang ragu bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kita juga sering ragu bisa keluar dari kesulitan hidup. Pesannya jelas, datanglah pada Tuhan dalam doa, mintalah petunjuk, lalu melangkahlah dengan iman. Jangan biarkan keraguan melumpuhkan kita, tetapi biarkan iman menggerakkan kita untuk bertindak. Coba bayangkan seorang anak kecil yang takut gelap. Kamarnya gelap gulita dan ia tidak berani melangkah. Tapi kemudian, ibunya datang, memegang tangannya dan berkata, "Jangan takut, ibu di sini." Seketika, rasa takut itu hilang karena ada kehadiran yang memberi rasa aman. Itulah yang Tuhan lakukan pada Musa. Tangan Tuhan memegang tangan Musa yang gemetar karena ragu, dan memberinya kekuatan untuk berjalan dalam kegelapan ketidakpastian. Keraguan kita dilindungi oleh pegangan tangan Tuhan. Kisah lain yang serupa adalah Daud melawan Goliat. Secara logika, Daud yang kecil tidak mungkin menang melawan raksasa yang berpengalaman. Pasti ada keraguan di hatinya. Tetapi imannya pada Tuhan lebih besar dari keraguan dan rasa takutnya. Ia tidak fokus pada ukuran Goliat, tapi pada ukuran Tuhannya. Iman seperti inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi, apa kesimpulan kita di hari keempat ini? Keraguan adalah bagian dari perjalanan iman, tetapi jangan biarkan ia menjadi tujuan akhir. Iman Musa mengajarkan kita untuk membawa keraguan kita kepada Tuhan, menerima peneguhannya, dan kemudian bertindak dalam ketaatan. Keraguan boleh ada, tapi iman harus menarik tali tindakan. Percayalah pada Tuhan yang memanggilmu, karena Dia juga yang akan memperlengkapi dan menyertaimu. Mari kita ambil waktu sejenak. Saya mengajak Anda untuk menuliskan satu keraguan terbesar Anda saat ini di selembar kertas. Di sebelahnya, tuliskan satu ayat Alkitab yang meneguhkan Anda, yang mengingatkan Anda akan janji penyertaan Tuhan. Jadikan itu pegangan Anda minggu ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami saat keraguan datang melanda. Ajar kami untuk selalu bersandar pada kekuatan-Mu, bukan kekuatan kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Jangan lupa untuk kembali besok untuk renungan hari kelima. Tuhan memberkati.